Le, Tole, bangun. Suara itu membangunkanku dari tidurku. Suara yang tidak asing, suara yang familiar bagiku. Aku berada di base camp pendakian. Baru tadi malam turun jam 9 dan ini sudah menunjukkan jam 2 dini hari. Semua masih pulas tertidur, kecuali aku yang masih terjaga karena suara tadi dalam mimpiku. Iki sesok banget, ya wes sholat tahajud sisan weh, ucap batinku. Aku keluar mencari kamar mandi. Aku harus keluar base camp karena kamar mandi berada di luar. Dengan mata masih sayup, aku melangkah menuju pintu depan. Kubuka dengan mata sayup dan memandangi sekitar. Sepi, senyap, hanya suara serangga yang ketara. Jalan pun sepi sekali, mungkin hanya aku yang terjaga seorang diri. Kulangkahkan kaki menuju turunan, menuju kamar mandi. Belum beberapa langkah, tiba-tiba langkahku terhenti. Aku melihat sosok aneh, awalnya seperti bayangan hitam berjalan menuju pos pendaftaran. Tapi semakin kulihat wujud itu, berbadan gempal, berkerudung hitam bahkan nyaris dari ujung atas sampai bawah berwarna hitam. Di tangan kanannya membawa kayu untuk berjalan. Kuberanikan untuk mengikutinya pelan. Aku ikut langkah demi langkah. Perawakan ini juga sangat aku kenal. Tapi apakah mungkin? Ini sangat jauh dari tempat tinggalku. Mungkin hanya perasaanku saja. Aku masih mengikuti dengan langkah hati-hati. Sampai ketika langkahku disadari olehnya dan dia pun menengok. Aku langsung meneteskan air mata. Aku tak percaya apa yang aku lihat. Dia tersenyum dan berkata, "Le, Tole, jaganen awakmu." Mbah, Mbah. Aku berteriak sejadinya. Aku langkahkan kaki ingin mendekatinya, tapi langkahku sangat berat. Aku menangis sejadinya. Tangisku sangat keras, tapi tak ada yang mendengar. Dia masih tersenyum dan melambaikan tangan. "Le, Tole, Le, bangun. Istighfar, Le." Suara ramai tapi sangat jauh. Tiba-tiba rasa balsem menusuk hidungku. Aku terbangun untuk kedua kalinya. Aneh, kenapa aku bermimpi bangun tidur tadi dan ini yang keduanya aku bangun dari mimpiku. Saat kubuka mata, semua sudah menangis. Mereka berkata melihatku berteriak memanggil Simba sambil menangis terseduh. Aku meronta-ronta sampai dipegang 5 orang. Mereka sampai membacakan ayat-ayat suci juga, agar aku cepat sadar. Aku tak tahu kenapa ini dan apa yang terjadi. Mereka masih menangis melihat keadaanku tadi, melihatku seperti orang kesurupan dalam tidurku. "Ngopo to jane iki? Kok do nangis ngene? Aku rak popo lho," ucapku menenangkan mereka. Yang cewek masih menangis seduh melihatku, dan yang cowok yang memegang badanku mulai melepaskan badanku. "Kowe jane ngopo? Nangis koyong kesurupan?" ucap salah satu temanku. "Tak apa-apa yo, mau ngimpi," jawabku. "Mimpi apa nganti koyong ngono Le?" tanya temanku lagi. "Aku mau ngimpi Simba ono ning kene.
ning dhuwur pos pendaftaran. Walah, ya wis nek mau ngimpi. Aku pun menenangkan para cewek bahwa aku tidak apa-apa. Tadi hanya bunga tidur dan ngelindur. Mereka pun diam dan berhenti menangis melihatku telah sadar dan kembali seperti biasanya. Aku mengajak mereka sholat subuh berjamaah. Selepas itu, kita akan turun dan pulang. Firasatku jadi tidak enak akan ucapan Simbah di mimpi tadi. Hati terasa berat dan mengganjal sesak. Aku ingin segera buru-buru turun dan memasuki kota. Karena sikap ini, aku hampir 3 kali gagal fokus dan hampir masuk jurang di pematang jalan. Rasaku kian tak tenang, rasa yang tak biasa, was-was, sedih, pilu, dan bertanya-tanya. Ingin segera mendengar suara Simbah dari via telepon. Ingin mendengar suara teduhnya, ingin mendengar tawanya yang mendamaikan jiwa, ingin mendengar nasihat wejangannya. Tak terasa aku pun banjir air mata, dan tak kuasa menahan sesak di dalam dada. Aku sontak mengerem motor dan berhenti untuk mengangkat telepon. Kulihat yang menelepon adalah bapak. Halo? Le, tole nang endi? Dang gagian balik yo? Suara bapak yang menyuruhku segera cepat pulang. Tangisku kian tak terbendung. Badan lemas seketika. Baru kali ini bapak ngomong halus untuk pulang. Biasanya, nada tinggi dan marah-marah sekedar menanyakan aku di mana dan minta segera pulang. Ini pasti ada apa-apa. Aku kuatkan hati dan tetap memacu sepeda motorku. Aku hanya memikirkan Simbah, ucapan Simbah tadi malam dalam mimpiku. Jogonen awakmu. Simbah kenapa? Masih berusaha mengurai air mata yang terus berjatuhan. Baru kali ini aku merasakan sedih dan bisa menangis selama ini. Dan pada akhirnya, aku terkejut. Ada bendera merah di gang masuk desaku. Dan aku hanya bisa menangis seduh. Air mataku sudah habis di perjalanan. Firasatku ternyata jadi nyata. Mbah, belum aku memarkir motor, belum melepas helm, aku langsung berlari menuju rumah, tak menghiraukan ramai orang di rumahku. Aku langsung dihadang bapak, ditariknya aku ke kamarku. Leh, sing tabah, bapak yo kelangan simbahmu leh. Bapak mencoba menenangkanku yang hanya menggeru sedih tanpa tetesan air mata. Tatapanku tajam penuh pilu. Sorotan mataku kadang membuat bapak takut. Wis leh, tenangno awakmu dhisik. Mengko bapak terno ning sampinge Simbah, delok Simbah. Aku hanya mengangguk. Bapak menyuruhku minum. Bismillah. Aku kuatkan diri menuju ranjang bambu, tempat Simbah terbujur kaku. Langkahku lemas tak berdaya. Aku sudah tidak berpikir apa-apa, hanya sedih dan kehilangan. Perlahan, aku buka kain jari batik yang menutupi muka Simbah. Kulihat senyumnya, senyum seperti di mimpiku. Duh Gusti Mbah, napa jenengan ninggalke kula Mbah? Aku memeluk Simbah sangat erat, tapi kemudian Bapak memintaku untuk melepaskan dan mengikhlaskan. Tidak boleh sedih berlarut. Simbah sudah damai. Selang waktu, kereta Jawa datang. Kendi mayit, kembang, kain kafan, dan lain-lain disiapkan untuk prosesi penghormatan, mengantar Simbah menuju tempat damai Gusti Kang Maha Agung. Kereta Jawa mlaku, rodane menungso, tunggangan duh kita menungso ning panggone kuwasa.
Kupikul kereta Jawa dengan roda kami, roda manusia menuju tempat pemakaman. Kami berlari sambil mengucap, La ilaha illallah. Suara dan taburan bunga diikuti sanak saudara di belakang kereta Jawa. Ucapan doa untuk Simbah dibacakan oleh kesepuhan desa. Beliau sahabat Simbah juga. Taburan bunga bertaburan di makam baru Simbah. Aku diajak Pak Le untuk pulang. Beliau sedikit memaksaku dan ingin memberitahu sesuatu. Sesampai di rumah, Le, mengko bengi melo Pak Le ning makam Simbah. Nopo to emangnya Pak Le? Tanyaku. Simbah sedo malam Selasa Kliwon. Wis kewajibane awake dhewe njaga makam Simbah ben ora diorak-arek menungso jahil. Pak Le menjelaskan bahwa Simbah meninggal di pasaran weton Jawa yang cukup disakralkan. Pak Le takut nanti malam Simbah dijadikan sarana mencari keuntungan goib dengan mengambil apapun itu dari makam Simbah. Kami menjaga makam Simbah 40 hari penuh tiap malam. Bahkan siang pun Pak Le masih setia di makam Simbah. Itu pun kita puasa mutih dalam 40 hari penuh juga. Singkat cerita, sudah lebih 40 hari kepergian Simbah. Pak Le mengajakku ke suatu bilik di dalam kamar Simbah. Semerbak bau kemenyan dan rupa, Pak Le menunjukkan sesuatu. Sesuatu yang membuat siapa saja akan ngilu jika melihatnya. Ada bermacam-macam barang. Seingatku, ada keris kecil, batu-batu bersinar, keris lebih dari 20 bilah, tombak dan masih banyak lagi. Le, kabeh iki simpenane Simbahmu. Pak Le ora kuat njogo. Kowe gelem ngrumat kabeh iki pusaka utawa salah sijine? Ucap Pak Le menawarkan. Mboten Pak Le, mpun dangu nggih pernah ditawani Simbah, tapi kula nolak Pak Le. Kula sanjang mboten kiat. Ucapku menjelaskan pada Pak Le dan menolak tawarannya. Pak Le bercerita bahwa Simbah dahulu sering kelono ke gunung dan hutan di Jawa. Bahkan sampai keluar Jawa juga pernah. Simbah itu sakti mandraguna, gagah wibawa dan teduh seperti seorang kesatria. Tidak ada yang berani macam-macam dengan Simbah, apalagi menjadi musuhnya. Semua aku benarkan, karena waktu aku kecil, aku yang ngomong adalah Simbah. Jadi, Simbah sering nembang macopat dan sering bercerita tentang petualangannya. Simbah juga guru dalam segala hal dalam hidupku. Mengajari berkata sopan dan santun. Dari kecil aku lebih dekat dengan Simbah daripada bapak atau ibu. Simbah memang tergolong orang pintar, tapi bukan dukun. Karena beliau selalu sembahyang dan mengaji juga, tapi mungkin lebih kental di ajaran Wali Songo. Cerita petualangan dan sejarah Simbah pun tak kalah hebatnya. Simbah adalah bekas tentara Heiho, tentara rekrutan Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua. Tentara yang terbentuk sebagian orang Jepang dan orang Indonesia yang terpilih. Simbah adalah jebolan tentara khusus medan hutan. Simbah bercerita, beliau adalah tentara yang membelot karena melihat kekejian tentara Jepang. Sudah banyak dia melihat, kepala menggelinding tertebas pedang ke arahnya. Sudah banyak darah yang beliau lihat setiap harinya. Sudah banyak nyawa yang ia lihat mati di lubang gua Jepang. Para tahanan dicongkel matanya secara hidup-hidup, diguliti dan dicabut lidahnya jika berteriak. Simbah membelot dan membela rakyat pribumi, rakyat tumpah darahnya, Nusantara, Indonesia.
sampai Indonesia merdeka menjadi negara yang benar-benar merdeka. Selepas Jepang dan agresi militer dua Belanda usai, Simbah lebih suka ke Lono, ke penjuru Jawa. Kata Simbah, beliau sowan ke tempat tertentu menurut adat Jawa. Karena Simbah juga seorang kejawen dan orang abdi dalam keraton. Simbah menyebut banyak gunung tempat beliau sowan, seingatku Gunung Slamet, Lawu, Merapi, Semeru, Arjuno, dan banyak gunung yang beliau naiki, dan ada pula yang di luar Jawa. Setiap berangkat, beliau hanya memakai pakaian serba hitam dan tongkat untuk berjalan. Pantas, di mimpiku Simbah seperti memakai pakaian serba hitam dan tongkat. Tapi kenapa Simbah datang ke mimpiku? Pada saat hujan musim penghujan, jin dan setan berdiri diam. Manusia sakit karena musim yang tak tentu. Barang siapa akan celaka jika tidak melakukan kewajibannya. Kata itu yang pernah aku dengar dari Simbah kala musim penghujan. Simbah adalah sosok arif bijaksana. Tuturnya berwibawa. Semua segan dengan perkataan Simbah. Simbah juga sering mengobati orang sakit yang tidak wajar, entah itu santet, teluh, sawan, dan malapetaka suatu keluarga. Jika malam, Simbah hanya duduk bersila terdiam seperti meditasi. Aku hanya mengamati karena masih bocah berumur 6 tahun. Baru aku sadar ketika remaja, Simbah melakukan rutinitasnya untuk berkomunikasi dengan leluhur, jin dan lelembut di daerahku guna memantau situasi di desaku. Tak ayal, Kades pun sering datang ke sini untuk meminta wejangan dan tolak bala pada Simbah. Simbah juga yang mengajariku cara mencari rumput dari sekolah dasar, karena memang aku sudah dilepas bapak dari SD untuk mandiri dalam segala hal. Simbah yang membantuku angon wedus di sawah dan alas, mengajariku tanaman-tanaman berkhasiat, mengajari berbagai satwa berbahaya, terutama ular yang cukup disegani di sini, karena penunggu alas desaku berwujud ular. Simbah adalah pria penuh misteri dan teka-teki. Bahkan, dukanya pun tak pernah terendus oleh keluarga besar. Yang terlihat hanya senyum dan ucapan teduh yang tak pernah kulupa. Kini aku mengerti dan mengenal Simbah di balik senyum dan sikap wibawanya. Sekarang aku tahu rahasia Simbah. Sedikit yang aku tahu dari Simbah, ketika naik gunung, Simbah bukan hanya sowan, tapi juga semedi, di alas ataupun hutan. Bahkan, di Segoro Kidul, Simbah pun juga melakukan hal yang sama. Pantas Simbah selalu membawa dupa, baik ke alas, gunung maupun segoro. Aku pun lelah memikirkan apa yang Simbah rahasiakan. Layaknya labirin yang sudah menemukan ujungnya. Ya wes le, turu wes surup. Ucap Pak Le. Nggih Pak Le. Aku pejamkan mataku. Tiba-tiba, aku bermimpi Simbah. Aku melihat Simbah memakai baju prajurit. Simbah berjalan menggunakan kayu. Kakinya terkena timah panas. Lalu, Simbah menebas orang, memisahkan badan dan kepala orang itu. Seketika Simbah dikelilingi oleh pasukan prajurit tanpa kepala. Aku berteriak memanggil Simbah, tapi tidak ada jawaban. "Mbah!" teriakku. Tapi ada pria berbaju hitam berkerudung hitam, tak terlihat mukanya di antara mereka. Dia mengucapkan sesuatu tidak cukup jelas. Yang ku dengar, "Golek ono alas ning pucuk Jawa, ono nila, poso, lan topo ning kono."
kowe bakal oleh kabeh pitakonmu. Aku refleks terbangun dengan ucapan pria tersebut. Apa yang dimaksud pria tersebut? Akan aku cari jawabannya. Aku akan ke alas di pucuk Jawa, mencari jawaban atas semua pertanyaanku, dan aku ingin tahu maksud pria itu apa.